Ya, selamat datang di podcast Horror Des episode yang ke-5 bareng sama saya Popo Kusen dan juga Sableng. Dan kita kemarin gimana Bleng? Kemarin habis cerita sama Nathan ya, anaknya bisa lihat Nathan, itu. ya. Terus kemarin tau gak sih waktu lagi perjalanan ke rumah sakit anakku kan, terus tiba-tiba di lampu merah tuh anakku Bapak, kakak, aku langsung stres ya. Tapi terus aku lihat jendela, oh ada orang naik motor beneran, Ada orangnya. aman. Terus waktu lagi makan, tiba-tiba dia nunjuk ke langit-langit, cicak. Tuh. Aku lihat ke sana, ada cicak beneran, aman. Untung ya. Aman, untung. Nyebutnya yang lain-lain. Ini membuat rada-rada parno ini, sering-sering cerita kayak gini. Jadi supaya nggak terlalu parno, maka hari ini kita nggak pakai narasumber. Kita ada cerita, ini Selingan. cerita pengalamanmu ya. Ya, pengalaman pribadi. Pengalamannya Sableng. Nah kalau kemarin itu kan di tokonya Sableng. Nah kalau ini di rumah. Di rumah pribadi saya sampai sekarang, rumah pribadiku. Sampai sekarang ini maksudnya masih Ya masih tak tinggalin orang sekarang. masih ono. Enggak, cuman sekali itu aja. Cuman sekali itu toh. Ya sih nanti ceritanya. oh iya, nanti. sih. Cuman sekali itu. Iya. Ya udah, jadi langsung aja ya kita akan mendengarkan cerita dari Sableng dulu, terus habis itu nanti aku tanya-tanyai, baru nanti kita kasih nilai ya cerita Oke, horornya kali siap. ini. Berapa nilainya? Oke. Kali ini aku ngepek dikit ya, Po. Ya ngepek enggak apa-apa. Yang penting Kan kalau zaman SMA kita ngepek malah nanti kita diskors. Kalau sekarang kan kamu nggak mungkin diskors aku kalau aku ngepek. aku enggak pernah ngepek sih. Wes. Mosok. Yuk, kita langsung Oke, aja dah, mulai. oke. Ini cerita dari Sableng. Judulnya apa? Judulnya Ra? Judulnya ini Perempuan Bergaun Ungu. Oke, ya wis, yuk langsung mulai. Yuk, Oke. silakan. Jadi ini settingnya tahun 2013. Waktu itu 2013 aku pertama kali menempati rumahku. Jadi 2013 itu aku tinggal di sana bersama tanteku. Jadi kita cuman berdua. Sebelumnya rumah itu tuh dipakai untuk percetakan rumahan. Jadi kayak UMKM gitu. Jadi dia bangunannya kurang lebih 80 meter persegi. 80 meter persegi, terus ada 1,5 lantai. Jadi 1,5 lantai itu ada 1 lantai, terus ada 1 kamar di lantai 2-nya. Cuman 1 kamar aja, terus ada pelataran kecil lah. Lah entah kenapa sama yang ngontrak dulu itu pintu ke arah loteng itu disegel. Jadi disegel, pintu itu kan waktu itu pintunya pintu geser modelnya ya. Pintu geser itu dikasih lilin. Di lubang pintunya, celah pintunya itu ditetesin lilin sampai berjibun banget gitu. Penuh. Mungkin karena air masuk juga nggak tahu, cuman ditutup dan itu posisi grendel gemboknya digembok. Digembok jadi nggak bisa dibuka. Aku juga bingung ini kenapa kok diginiin, kenapa? Aku tanya juga, loh mas ini kok diginiin kenapa sebelum mereka pindah kan? Terus mereka jawabnya cuman, oh bocor sama air masuk kalau malam, kalau belakang gotnya mampet gitu. Oh ya udah, nggak mikir macem-macem lah. Terus sebelum menempati tak bersihin semua, lotengnya juga tak bersihin sama tanteku itu bareng-bareng. Keadaan rumahnya itu dulu kalau sekarang udah keadaannya beda, dia disekat-sekat, banyak sekat. Jadi kalau ruang tamu ada sekat temboknya, terus ruang tamu ke ruang makan ada sekat temboknya lagi. Modelnya aneh lah pokoknya rumahnya itu. Sebelum direnovasi. Lah pertama kali aku tinggal di situ kira-kira sebulanan lah. Itu aku mimpi. Jadi di mimpiku itu aku kayak diajak tur rumah sama seorang wanita. Tapi aku nggak inget jelas wajahnya. Karena dia pakai gaun ungu, terus rambutnya tuh kurang lebih sebahu lebih sedikit sih, tapi modelnya kayak selendang bibi lung gitu. Ngerti? Yang sutra panjang, model pakaian pemeran kungfu cewek itu loh. Ya model seperti itu. Aku cuman kayak
ngikutin dia dari belakang, jadi nggak kelihatan face-nya. Dia jalan ke aku, terus dia melakukan tur rumah, nunjukin ini kamarnya, ini kamar mandinya, ini ruang makannya. Jelas aku ngerasanya kayak DE kayak temen udah lama gitu, kayak kenal. Ini sopo ya. Cuman posisi ngajak tur itu, ini bukan rumahku, cuman beda banget, denahnya beda. Karena rumahnya itu besar. Sing waktu itu tak lihat besar. Ya udah mimpi gitu sampai dia selesai jelasin rumahnya, aku bangun. Tapi posisi bangun itu aku masih ingat jelas. Iki ruangannya gini, aku sampai bangun lihat, nah iki yang jelasin rumahnya sopo ya. Kok bukan rumahku, cuman perasaan kok dia kayak berada di sini. Nah itu akhirnya mimpi gitu. Aku nggak tak ceritain siapa-siapa waktu itu, cuman tak simpen. Nah mungkin ya mimpi biasa, jadi biasa aja lah gitu. Ternyata itu settingnya tahun 2013 waktu itu, Po. Dikuatkan lagi sama pengalamannya bojoku. Waktu itu masih calon, kira-kira tahun 2016. Kejadian kedua. Ini harus tak ceritain 3 cerita ini beruntun, soalnya saling menguatkan ceritanya. Jadi cerita kedua itu settingnya tahun 2016. Itu posisi rumah masih sama, belum direnovasi. Calon istriku ya, namanya Olive ya, bilang aja Olive. Itu sebelum jadi istriku sempat nginep rumah. Cuman nggak nginep berdua toh loh, kumpul kebo. Ora, nggak, ceritanya ini dia sama sepupuku cewek juga, namanya Angel. Oh ya, alasannya ngono. Loh, tapi kita sekamar, jadi. Oh iya, kumpul kebo toh. Kamar kumpul kebo toh. Lah ngapa-ngapain toh? Nanti, okay. Lanjut. Jadi kita bertiga tuh tidur satu kasur lah. Aku bilang ya, waktu itu kasurnya lumayan gede, jadi kita bertiga satu kasur itu. Karena posisi waktu itu si Olive mau membantu make up buat acaranya Angel besok. Ada lomba storytelling lah waktu itu di salah satu universitas negeri. Jadi dia pagi-pagi harus make up, langsung tak antar ke sana. Makanya si Olive nginep, si Angel juga nginep karena aku nganterin ke universitas pagi-pagi. Nah, waktu tidur si Olive tuh mimpi. Terus ngigau, bangun ngigau. Besar banget. Takut bilang itu. Dia kan memang kalau Olive dulu tuh penakut, orangnya agak penakut. Jadi kalau sama cerita-cerita hantu, terus film-film horor dia nggak mau sama sekali nonton. Oh, makanya itu yang gawe podcastnya mbak aku ya. Orang nggak mungkin sama istriku karena istriku takut gini-gini. Nah, setelah itu dia mimpi seperti itu, takut besar banget. Karena apa? Karena mimpinya setelah aku korek ceritanya sama kayak mimpiku. Paginya tak tanyain sih. Kamu mimpi apa tuh semalam kok? Ngigau sampai besar banget. Terus takut. Terus dia cerita. Aku tuh kayak dibawa. Ini si Olive ya. Aku ngomong sudut pandang si Olive. Aku tuh dibawa ke rumah. Rumahnya besar. Terus kayak ada cewek berbaju ungunya baju sutra gitu. Rambutnya sebahu. Ciri-ciri, aku belum pernah cerita ke Olive masalah ini. Dan dia cerita ke aku dulu masalah seperti itu. Baru setelah itu aku bilang, aku juga dulu waktu awal-awal di sini diimpeni kok ngono. Aku ngomong gitu, terus dia, oh ya wes lah, mungkin selamat datang atau mau kenalan, aku bilang gitu aja. Terus peristiwanya ya udah gitu aja. Oke. Nah, lanjut yang ketiga ini. Tadi 2016. Itu 2016. Ya, Ya 2016 itu aku mau nikah sama Olive. Rumahnya tuh direnovasi. Ini kejadian ketiga ada. Ini mau masuk ketiga. Tahun berapa? Jeda dulu. Oh ya. Ketiganya itu tahun 2017. Ini 2016 direnov. Rumah dirombak total. Ya nggak sampai ngerobohin. Cuman skat-skatnya tuh dibuang. Jadi tembok-tembok tuh banyak, jadi diplong, dilos kayak gitu. Jadi lebih terang, nuansanya juga nggak singup, terus padang lah pokoknya diganti sama
papanya Olive yang renov ke mertua, Bro. Oh, gratis. Gratis. Oh ya. Dimodali omah. Ya, setelah itu setelah direnov anakku lahir 2017. Lo katamu 2017 gak meh kawin kok Nikah terus anakmu ini lahir 2017. Nikahnya timeline-nya gini, 2016 awal waktu Olive nginep itu. Oh, waktu Olive nginep itu terus 2016. hamil. Terus 2017 makanya anaknya Enggak, lahir. enggak. Oh, ngono toh. Bukan. Wah, terbongkar di sini ternyata. Enggak. Jadi 2016 itu si Olive nginep itu sama Angel itu awal, mungkin bulan apa lupa, pokoknya 2016 awal. Ya. Aku nikah tuh April 2016. April 2016. Oke. Nah, terus direnovnya itu sekitar Maret 2016 rumahku. Renovasi 2016 Maret. Jadi Maret April tuh 1 bulan selesai lah kalau nggak salah. Terus anakku lahirnya itu Maret 2017. Ya. Alibinya nggak ada. Ya memang nggak ada aslinya, nggak ada apa-apa. Ya, terus kan di 2017 tuh setelah anakku umur 5 bulan itu kan aku juga pertama kali punya anak tuh, Po. Jadi mesti nyari mbak. Ngerawat sendiri, si Olive 5 bulan full dia ngerawat sendiri. Mertuanya datang kadang-kadang, mamiku juga datang kadang-kadang, cuman nggak tiap hari, nggak nginep juga, jadi kan agak kerepotan. Makanya itu kita butuh mbak, paling nggak buat pekerjaan rumah lah dan sebagainya. Kalau sendirian gitu kan wah susah lah, bayi umur masih di bawah 1 tahun masih butuh banyak hal. 2017 itu bulan apa ya, pokoknya setelah anakku umur 5 bulan itu aku dapat mbak. Namanya Mbak Kus. Ini nama sebenarnya, nggak tak samarkan. Jadi kalau teman-teman mau verifikasi cerita, mau tanya-tanya, itu pasti kejadiannya nyata karena saksinya ini ada semua, valid semua, Po. Oke. Jadi si Mbak Kus ini 2017 pertama kali kerja di tempatku untuk ngomong sama pekerjaan rumah lain-lainnya. Nah, dia tak taruh di kamar loteng di atas di lantai 2 itu loh, yang cuman ada 1 kamar itu. Nah, dia di situ seminggu pertama nggak masalah. Terus pas mungkin minggu kedua ya, kalau nggak salah minggu kedua, dia itu selesai pekerjaan rumah, beres-beres, ngomong anakku dan sebagainya, itu kan mungkin jam 9-an malam lah. Terus dia mau balik ke kamar. Itu tanggaku tuh modelnya ke loteng itu muter gini, spiral, tangga besi spiral. Terus di dekat tangga besi ini ada tandon air, kira-kira berapa ya, kecil kok, 250 liter mungkin ya. Itu di situ. Terus baru jalan, ini kamarnya si mbak itu. Oh, mbaknya kamarnya lantai 2 malahan. Iya, tak taruh di lantai 2 karena kamarnya ada lantai 2 kosong. Jadi di situ ada kamar nanti buat dia. Nah, itu jam 9 malam dia naik. Ya nggak ada firasat apa-apa. Aku juga nggak pernah cerita masalah mimpiku dan mimpinya Olive sebelumnya. Nggak pernah cerita sama sekali, nggak pernah dia. Kan masih baru juga 2 minggu, belum cerita-cerita macam-macam. Itu dia ceritanya, dia naik terus sampai di tandon tuh, Po. Ada cewek baju ungu berdiri membelakangi dia, rambutnya sebahu lebih sedikit, bajunya ungu berkibar gitu. Mbak meh kejengkang. Dia hampir kejengkang gini, kan kaget tuh. Soalnya kenapa sosok itu tuh bukan transparan, nyata, orang ngono, berdiri di atas tandon. Ini aku nyeritain merinding. Jadi DE berdiri di atas tandon, diem loh, kayak modelannya piye ya, nggak ngapa-ngapain, diem berdiri tapi membelakangi, jadi nggak kelihatan mukanya. Mbak E kan wedi rodoan, iki orang mau duduk loh. Terus dia dalam bahasa Jawa halus lah, pokoknya intinya permisi, ini langsung bahasa Indonesianya aja. Permisi, di sini saya mau kerja. Jawane ya ora apa-apa.
Kulo nuwun lah pokok intine kulo nuwun. Intine itulah ojo Jawa aku bingung ya. Enggak, permisi. Pokoknya saya di sini niatnya mau kerja, bukan mau mengganggu. Jadi kalau bisa kita nggak saling mengganggu. Wah. Tuh. Kita teko ning nggonmu lho, Po. Ya gitulah. Permisi, saya di sini mau kerja, bukan mau mengganggu. Terus setelah dia ngomong gitu beberapa menit, itu kayak menghilang pelan-pelan tuh. Ya. Jadi kayak pelan-pelan menghilang dulu, hilang. Besok paginya baru si Mbak itu cerita ke aku masalah ini. Terus aku bilang, loh, tak tanyai toh, Mbak, apa sosoknya kok gimana? Biasa kan aku nyari tahu sosoknya kok gimana. Itu loh Mas, pakaiannya ki ungu. Lah, bener podo iki. Rambutnya sak berapa? Rambutnya sebahu lebih dikit. Dan itu 3 orang, berarti kan aku, si Olive sama Mbak Kus ini yang tahu. Sama-sama tahu. Padahal pas di situ loh, aku kan sempat tinggal 2013 tuh sama tanteku loh. Tanteku nggak diimpeni blas, nggak mimpi apa-apa. Cuman aku tok, aku Olive sama Mbak ini. Ya udah gitu. Ternyata terus aku mikir-mikir, iki kok apa namanya kebetulan, tapi kok sama. Yang kita lihat tuh sama, padahal kita nggak saling cerita satu sama lain loh. Jadi pas aku ke Olive, aku nggak cerita ke Olive dulu, Olive cerita baru tak verifikasi. Terus Mbak Kus itu ke aku sama Olive, aku dan Olive nggak cerita ke Mbak Kus cerita baru tak verifikasi. Ternyata sama, dan dari situ kita percaya, oh berarti di rumah ini ada penunggunya. Tapi setelah itu memang nggak pernah ada kejadian macam-macam, nggak pernah ada sesuatu yang janggal atau gimana, nggak pernah. Jadi memang cuman dia itu, si sosok perempuan baju ungu itu cuman masing-masing kita ditemui cuman 1 kali aja. Setelah itu nggak ada lagi. Ya tak anggap ya wis lah, memang kita sama-sama tinggal di suatu tempat, tapi kita nggak saling ganggu gitu aja. Oke. Tuh jaremu ana kejadian sing ngene iki. Oh, iku rumahmu toh? Itu sing setelah dewe episode. Lah ya tapi di rumahmu toh. Di rumahku. Cuman itu kan kejadian aneh. Kok kuwi ora mbok gabungke mbek si. Itu kan entesan lho, Po. Itu 2023 iki toh, entesan kita bareng gawe episode pertama kuwi. Nah, emangnya berarti dari 2017 sampai 2023 enggak pernah ada kejadian. Coba ungu iki wis lunga ya belum tentu ya, belum tentu itu dia balik. Cuman dari timeline 2017 ke 2023 tuh kita nggak ada kejadian apa-apa sama sekali. Jadi rumah tuh rasanya ya nyaman-nyaman aja, tentram-tentram aja, nggak ada masalah apa-apa, dan nggak pernah ada penampakan piye-piye. Sing rumahku sing di sebelumnya itu yang gabung sama toko tuh beda nuansanya. Kalau itu kan di sebelahnya TPU. Kalau ini kan enggak. Ini perkampungan kok, rame hitungannya. Cuman ya itu. Gitu aja. Kalau yang cerita berikutnya itu mungkin itu enggak nyambung sih Bu nek menurutku sama yang kejadian ini. Beda. Nek kuwi mungkin enggak, kowe apa ngerti? Ya ora ngerti sih. Kamu tahu macam-macam. Aku enggak ngerti. Iya. Cuman kok feelingnya beda, rasaku beda. Siap bos. Yang ngerasain kamu, jadi kamu aja yang bilang. Oke, baiklah. Itu tadi cerita dari Sableng berjudul Wanita Berjubah Ungu. Sekarang giliran saya sebagai Popokusen untuk membedah cerita dan menganalisa. Jadi pertanyaan pertamaku adalah sampai sekarang yang tahu soal jubah ungu ini berarti cuma kalian bertiga ya? Tidak ada cerita sama orang lain lagi ya? Ya ini salah satu cerita yang tak tulis di Kaskus. Cuman ya nggak tahu pembaca juga. Kalau ke teman-teman beberapa tak ceritain. Terus kamu pernah ini nggak sih, pernah mencari tahu nggak sih setan-setan sing berbaju ungu ki apa? Karena kan menurutku ini aneh. Menurutku satu hal yang membuatku tertarik dan bisa menyimpulkan bahwa ini bukan imajinasi semata adalah karena bajunya ungu loh. Padahal biasanya kan wanita putih. Kuwi kan biasanya bajunya putih, merah, putih panjang ngono kan, putih atau merah ngono kan. Nek merah ki
katanya Kuat. kejam terus Ya. lagi soalnya yang putih ki penasaran apa piye. Nah ini ungu ki aku baru pertama kali ini, makanya itu merasa aku aneh karena nek misale kue mimpi, bojomu mimpi, terus mbakmu dideloki dan semuanya ngomong nih, iki wedok berbaju putih, aku sih Rodok tak percaya. lah ya mau mimpi tok kebeneran mimpi ketemu baju putih. Tapi iki baju ungu kabeh. Iki beneran memang. Tapi sih Nah, bojomu iku mimpi diajak tur juga gak mimpine? Mimpine podo persis apa ora? DN diajak tur juga, cuman karena dia penakut itu, dia kayak lompat dari mimpinya. Jadi bangun ngigo. Kayak nggak gelem Ya. denial lah kayak. Tapi tur juga. Diajak keliling. Jadi lihatnya dia juga bagian belakangnya cewek itu mesti. Si mbakku juga ndeloke bagian belakangnya cewek itu. Jadi ora ono suara apa-apa. nggak ada suara apa-apa dan dia diem aja kayak cuman mau menunjukkan eksistensinya toh. Bukan sing Wow, ya. ya Wah, kok aku ngono. merinding terusan. Bawa ngono. Aku kaget toh. Kowe wara lah nyongko. Malah. Oke, baiklah. Jadi ini barusan ceritanya Sableng yang dia baru aja inget ya. Karena ada diganggu beberapa tahun jadi lupa. Ya udah lama itu mungkin kejadian 6 tahun lalu lah. Jadi ya gitu. Kalau menurutku sih karena berjubah ungu itu kemudian yang mengalami 3 orang ya jadi ini horor. Jadi saya kasih nilai 7 yaitu horror des. Horror des. Horror des. Hmm. Ya gitulah intinya ya. Jadi nilainya 7. Oke. Nah, berkaitan dengan itu untuk yang minggu depan ini kita ada cerita horor yang kita kasih teaser situ ya, Bang. Masih Yo. ada waktu dikit. Siap-siap. Tentang horor yang tentang horor. Enggak. Kita ada cerita horor yang akan dibikin film. Nah, itu. Katanya Sableng akan dibikin film. Kalau nanti ternyata nggak jadi film berarti salah Sableng. Ya. Jadi, Temanya sama. Cerita apa, Bang? Temanya sama. Mungkin ada beberapa teman-teman udah pernah lihat teaser atau konferensi persnya itu tentang film yang tentang eksorsisme itu ya. Oke, jadi intinya tentang pengusiran setan, roh pengusiran jahat. orang yang kerasukan. Nah, Tapi pengusiran eksorsisme ya. itu Berarti ini agama Katolik. Ya, berarti agama kayak film Katolik. Pops Exorcist, lah, The Pops tapi Exorcist. film Indonesia. Tapi film Indonesia kisah nyata juga. Based on true story kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Loh, jangan kalau nggak salah. Aku juga soalnya kan belum konfirmasi ke mereka. Loh, tak pikir gue nonton konferensi pers. Ya lihat di Getok itu loh lah. Oh, kok medeni ya? Ya, intinya itu. Nah, kita memprediksi kalau cerita pengusiran setannya ini adalah cerita yang akan kita bahas minggu depan. Lah itu. Jadi minggu depan jangan sampai kelewatan. Kita Nah. akan bacain cerita yang ditulis oleh Langsung. saksi mata dan pelaku eksorsismenya Ya, benar. sendiri. Nah itu siapa segala macam ya tunggu minggu depan. Pokoknya udah kita siapin. Dan kalau itu belum siap, kita juga sedang mengusahakan supaya orangnya langsung kita bawa ke sini. Langsung dihadirkan Langsung di sini. kita hadirkan. Pokoknya Tapi ini dihadirkan. lagi diusahakan. Ya susah Jadi, soalnya semoga jadwalnya berhasil. susah. Ya, dia sibuk banget ya. Sibuk, Po. Sibuk ngusir setan kan. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Sibuk Oke. tapi dia. Jadi gitu aja ya. Seperti biasa kalau belum share sosmednya kita silahkan di share ke mana Bang? @horror.des S-nya 3. Horornya HORROR. Itu di mana aja? Instagram. Di Instagram @horrordes, @horror.des. Kalau di YouTube, Spotify, search aja lah horrordes gitu. S-nya 3. S-nya tetap 3. Ya tetap 3. Share juga sama teman-temanmu, like, subscribe, follow di sana, komen juga. Jangan lupa kalau ada cerita horor yang kamu mau share boleh DM ke Instagram yang kita. Kalau mau ngetik langsung ceritanya yang Boleh. panjang juga enggak apa-apa. Pokoknya ya langsung aja lakukan di Iya. sana. Oke. Langsung di DM aja ya. Terus apa mana ya? Apa lagi? Oh iya. Notification bell-nya juga dihidupin Oh iya, supaya nggak dicentang. ketinggalan. Sama Episode kalau baru. buat Spotify-nya di bintang 5, jangan lupa. Ya di bintang 5. Oke, gitu aja. Di bintang 5 ya Pak, sesuai Sip. aplikasi. Biar kayak Jangan tit. lupa episode baru setiap hari Kamis. Kamis jam update. piro sih rasanya? Kamis kita update biasa sih mulai tengah malam ya. Jadi dari Kamis jam 00.00. Iya, biar Jadi malam horror Kamis loh. des. Jadi Iya malam dong. Kamis loh. Rebu malam Kamis. Tapi udah hari Ya. Kamis itu. Oke, baiklah.
Ya wis gitu ya. Sampai jumpa di kehidupan Sampai jumpa di episode selanjutnya Horror Des episode ke-6 minggu depan. Di sini Popokusen, di sini Sableng. Horror Des.